Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia mendengarkan kisah-kisah sejarah, terutama kisah yang akan diceritakan. Seperti biasa sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan membahagiakan kamu. Mari kita mulai kisahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Baduy, Prabu Pucuk Umun atau Prabu Surya Kencana, Raja Pajajaran terakhir. Baduy merupakan salah satu suku asli Sunda yang tinggal di Banten. Suku Baduy masih konsisten menjaga tradisi, baik pola hidup maupun penampilan serta kebiasaan adat Karuhun lainnya. Semua itu telah menjadi adat yang melekat pada setiap diri orang Baduy. Saat ini yang pemukiman suku Baduy berada di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng. Mereka umumnya tinggal di sekitar daerah aliran Sungai Ciujung di Desa Kanekes, termasuk Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Dalam adat suku Baduy, Jaro adalah seorang yang dihormati dan berpengaruh karena posisinya yang memiliki kendali soal pemerintahan di suku Baduy. Di samping kedudukan strategis seorang kepala suku pun sebagai simbol dari kekuasaan raja. Dikisahkan asal-muasal tentang kepuunan di Baduy. Menurut banyak versi cerita, Puun pertama yang membawa suku Baduy ke Banten di daerah Polosari Desa Kaduhejo Kecamatan Menes Pandeglang yaitu Raja Ragam Mulia atau disebut Prabu Surya Kencana dalam Wangsakerta atau disebut juga Nusa Mulia dalam cerita Parahyangan dan kemudian dikenal sebagai Panembahan Polosari hingga digelari Prabu Pucuk Umum. Dialah sebagai raja suku Baduy anak dari Prabu Surosowan penguasa Banten di bawah kerajaan Pajajaran. Ragam Mulia sendiri merupakan raja terakhir dari kerajaan Pajajaran tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi yang memindahkan ibu kota Pajajaran ke Pandeglang karena sebelumnya Pajajaran beribu kota di Pakuan, Bogor. Setelah dia menggantikan Ratu Nilakendra jadi suku Baduy bisa dianggap sebagai masyarakat Pajajaran tempo dulu. Keruntuhan Pajajaran diceritakan dalam naskah Kesultanan Banten, di mana diceritakan keberangkatan pasukan Banten untuk melakukan penyerangan ke Pajajaran terjadi kira-kira bertepatan dengan tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi. Naskah Banten tersebut juga memberitakan bahwa benteng kota Pajajaran begitu kuat, baru dapat dibobol setelah terjadinya pengkhianatan dari komandan pengawal benteng Pajajaran yang merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Dia adalah Ki Jongjo, seorang pembelot yang kemudian menjadi orang kepercayaan Panembahan Maulana Yusuf Sultan Banten. Dengan serangan tersebut maka berakhirlah zaman Pajajaran tahun 1482 sampai tahun 1579 Masehi, dan dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Berarti lenyaplah Pajajaran di bawah Kesultanan Banten, karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Maka dengan dirampasnya Palangka tersebut berarti, pertama, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru, maka hingga hari ini suku Baduy mewarisi tradisi
tradisi tanpa kekuasaan. Tewasa kedua, Maulana Yusuf merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja, sementara seluruh atribut dan perangkat kerajaan Pajajaran secara resmi diserahkan kepada Kerajaan Sumedang. Demikianlah riwayat singkat mengenai Prabu Pucuk Umun, seorang anak dari Prabu Surosowan Banten. Sebagian ahli sejarah menduga Prabu Pucuk Umun masuk Islam dan sebagian berpendapat menghilang dalam pertapaannya. Itulah cerita singkat Pucuk Umun dan Baduy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya.